Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru Ahlan KBRI Riyadh. Pada episode podcast kali ini, seperti podcast yang sudah-sudah, kita akan menampilkan profil WNI profesional di Arab Saudi. Kemarin sudah ada barista, sudah ada perusahaan IT, sudah ada chef juga. Nah, sekarang kita bicara suatu hal yang berbeda, yaitu tentang industri keuangan. Betul ya? Betul. Nah, sudah hadir bersama kita Bapak Alam Nur Rahman. Makasih Mas Alam sudah datang. Terima kasih Pak Sidki sudah diundang. Iya. Suatu kehormatan saya untuk bisa hadir di podcast ini. Masya Allah. Saya juga merasa terhormat nih di kedatangan Pak Alam ini. Iya. Gimana sibuk kampanye kemarin Bapaknya nyalon Pilpres? Oh enggak. Oh, itu Alam Ganjar ya? Beda. Oh, beda. Beda. Jadi kenalan dulu deh. Iya. Ini Mas Alam bekerja di mana dan sebagai apa? Oke, terima kasih Pak Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Nur Rahman. Saya bekerja di perusahaan clearing house ya, yang bernama Mukasa Securities Clearing Company, seperti itu. Oke, sebagai apa bekerjanya? Job title saya adalah Cash and Fixed Income Clearing Operation Expert. Wah, ini harus ditanya ini. Ini apa ini barang ini? Tentang apa sih? Mukasa itu apa? Dan tadi tuh job title tuh ngapain kerjaannya? Oke, jadi pada dasarnya Mukasa Securities Clearing Company ini adalah perusahaan sebagai regulator di pasar modal sebenarnya. Jadi kita itu bisa disebut clearing house atau central counterparty atau CCP gitu lah bisa disebut. CCP memang itu apa? CCP itu central counterparty singkatannya. Central counterparty. Jadi memang nggak banyak orang tahu tentang perusahaan jenis usaha ini ya, karena kebanyakan kalau di pasar modal itu orang tahu tentang bursa efeknya itu sendiri atau tentang sekuritasnya itu sendiri atau di lembaga keuangan lain seperti insurance bank. Tapi kalau di pasar modal memang biasanya ada tiga entitas yang mengatur tentang pasar modal itu. Selain bursa efek itu ada CCP atau Central Counterparty ini, dan satu lagi adalah CSD, Central Security Depository gitu. Jadi biasa di negara yang punya bursa efek biasanya ada kalau nggak tiga entitas ini. Biasanya kadang-kadang CCP dan CSD-nya itu jadi satu gitu. Jadi bursanya sendiri, CCP CSD-nya sendiri. Kalau di Indonesia? Di Indonesia ada. Gimana modelnya? 3 juga? Di Indonesia sama modelnya 3 juga. Ada sebagai regulator itu ada Bursa Efek Indonesia, kemudian ada KPI dan KSEI. KPI itu clearing penjaminan efek Indonesia. KSEI itu punya role sebagai CSD, Custodian Central Efek Indonesia, seperti itu. Jadi kalau saya boleh cerita dikit tentang environment pasar modal gitu ya, kalau di Indonesia itu otoritasnya itu sendiri ada OJK gitu. Yeah. Terus ada regulatornya ada bursa, KPI dan KSEI ini, kemudian di market ada perusahaan sekuritas gitu atau custodian gitu. Nah, Mukasa ini sama seperti KPI role-nya sebagai central counterparty, sebagai clearing dan penjamin. Jadi role-nya ada 2 sebenarnya. Kalau di CCP itu kita sebut ada role sebagai clearing dan juga role sebagai penjamin. Gitu. Clearing dan penjamin. Wah, seperti itu. Belum apa-apa udah ngegas nih kita. Sebetulnya pertanyaannya setelah itu kita mau nanyain latar belakang. Latar belakang. Jadi Mas Alam ini orang mana, kemudian latar belakang pendidikannya apa gitu. Oke. Saya asli ayah ibu saya dari Banjarmasin. Kalau saya lama tinggal di Tangerang Selatan di Ciputat. Jadi saya dari lahir di Ciputat, kemudian sampai SMA. Terus ketika kuliah saya pindah ke Bandung dari tahun 2003, sebenarnya dari 2003 sampai 2008. Ketika itu 2003 saya sempat kuliah di matematik Pak di Unpad Jatinangor waktu itu. Kemudian saya pindah ke ekonomi studi pembangunan di Universitas Pajajaran juga di Unpad. Jadi dari tahun 2004 sampai 2008. Kemudian
saya sempat kerja juga di Bandung. Waktu itu saya dari tahun 2008 sampai 2009, ketika lulus saya graphic designer juga Pak, sempat Pak. Oh gitu. Mantap juga tuh. Satu Kuliah, tahun saya. kuliahnya ekonomi padahal. Iya, karena saya seneng ngulik gitu. Pada dasarnya saya seneng ngulik software gitu kan. Waktu itu kan Corel, Adobe gitu saya. Wah, Saya temannya Pak Mujib tuh. Jadi saya sempat juga jadi desainer di salah satu distro gitu di Bandung zaman dulu tuh tahun 2008 sampai 2009. Nah, kemudian saya dapat pekerjaan alhamdulillah di Karawaci waktu itu, di oil and gas company sebenarnya. Tapi apa ya, oil and gas yang baru merintis gitu ya, kita sebut istilahnya EPC, Engineering Procurement Construction Company gitu. Saya role saya waktu itu general affair gitu, jadi saking generalnya apa aja gitu saya lakuin gitu. Ya emang perusahaan kecil gitu, terus perusahaan kecil cuman ada 20 gitu, 20-30 orang gitu. Terus saya masih ingat itu saya ngurusin dari HR, dari ngurusin kas kecil juga, petty cash gitu kan, ngurusin area finance, project finance juga. Ketika ada project gitu saya ikut serta juga di sana. Terus saya di sana tuh saya 1 tahun gitu ya. Nah 1 tahun saya berkarir di perusahaan itu, Advanced Engineering Service nama perusahaannya. 1 tahun di Karawaci. Nah kemudian saya pindah ke ini perusahaan yang clearing penjaminan efek Indonesia, KPI dari tahun 2010. Itu di Jakarta kan ya? Di Jakarta. Itu saya masih ingat sih waktu itu kenapa saya pindah dari AES, Advanced Engineering Service ini ke KPI, karena waktu itu kan memang agak susah gitu ya kita nyari pekerjaan ketika itu. Jadi nggak banyak, nggak semudah seperti sekarang gitu kan. Ada LinkedIn, ada Jobstreet. Tapi zaman dulu mungkin ya by internet, sama-sama by internet, tapi waktu itu dari Blogspot. Saya ingat itu ada Blogspot, terus jabatan itu title-nya bos. BOS, bos. Apa tuh? Makanya kan kita bingung gitu kan. Saya kok baru ngelamar langsung jadi bos gitu kan. Tapi ternyata bos itu business operation staff. Jadi staff juga sebenarnya. Jadi saya apply posisi business operation staff itu, terus saya 4 tahun di posisi operation itu di KPI. Kemudian di KPI juga saya dipindahkan dimutasi ke area project management waktu itu karena ada kebutuhan untuk karena memang project itu kan sifatnya dinamis gitu Pak. Kalau operation itu sifatnya statis gitu kan, karena pekerjaan yang dilakukan itu istilahnya business as usual, BAU aja gitu kan. Ketika itu dari operation saya ditanya gitu kan, apakah ada keinginan gitu untuk pindah ke area project management atau enggak gitu dari perusahaan ketika itu. Terus saya bilang kalau misalkan memang dibutuhkan ya oke aja gitu saya pindah. Karena saya ngelihat ini lebih dinamis gitu kan areanya kan. Nah, akhirnya saya pindah ke area project management sama business analis waktu itu. Ada 2 role, project management business analis. Saya di sana kurang lebih 4 tahun juga. Ya, 4 tahunan. Banyak project di situ. Nah, itu saya ngerasa memang di area itu saya belajar banyak hal tentang CCP gitu, tentang central counterparty, karena memang industri ini unik Pak. Jadi biasanya satu negara itu cuma ada 1, 2 atau 3 gitulah kecil. Kalau di Saudi itu Mukasa itu hanya satu-satunya clearing house yang di Indonesia juga kan gitu kan? Di Indonesia ada KPEI sebagai central counterparty untuk Bursa Efek Indonesia, tapi di bursa komoditi ada lain, ada clearing house juga. Tapi itu beda, itu Bapepti, urusan Bapepti kan, bukan OJK betul, kan? Bukan OJK. Kalau di pasar modal memang satu-satunya clearing house adalah KPI. Nah, berapa lama Pak di KPI? KPI saya 12 tahun. Jadi tadi saya 4 tahun di operation, 4 tahun di business development itu ya, project management business development. Kemudian saya 4 tahun sempat di area riset. Nah, riset itu saya tugasnya benchmarking ke CCP lain. Jadi saya tahu tuh, ternyata di CCP itu yang lagi dikembangkan produknya ini gitu. Di CCP yang satu produknya. Jadi ada CCP itu yang sifatnya hanya di regional itu aja, satu negara itu aja. Ada yang sifatnya global CCP. Jadi ada CCP yang
yang udah mature gitu kayak di Eropa atau di Amerika itu mereka support negara lain gitu, nggak cuma negara itu aja gitu. Misalkan kayak di London Clearing House gitu, mereka nggak cuma area di UK aja gitu, tapi mereka sampai 26 bursa efek di seluruh dunia itu menjamin 26. Iya, melakukan clearing dan penjaminan untuk bisa begitu ya? Iya. Mungkin kalau di Eropa mungkin ya, di mana sudah satu mata uang, di seperti euro mungkin bisa begitu ya? Iya, karena itu by apa ya istilahnya? Karena kan semua by system gitu Pak ya. Jadi ketika sistem itu sudah bisa mengakomodir currency lain gitu misalnya, atau terhubung dengan bank sentral di negara lain gitu kan, atau di custodian di negara lain, nah itu sebenarnya clearingnya juga bisa dilakukan di nggak mesti mereka, karena kalau bikin clearing house itu dari satu bursa ingin membuka satu clearing house itu sebenarnya pilihannya dua, apakah bisa di clearing ke clearing house yang sudah eksis di tempat lain atau bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri berarti kan perlu investasi di area sistem gitu kan dan lain-lain. Itu KPI gitu. itu tahun berapa ya? Sejak kapan Indonesia punya KPI dan KSEI itu? Kalau KPI itu dari tahun 1996. Kalau bursanya? Bursanya ya, kurang lebih tahun segitu juga 90-an. Oh, jadi nggak lama ya setelah? Nggak lama. BEJ kemudian BEI itu kan berubah nama itu ya? BEJ BES kemudian jadi Bursa Efek Indonesia. Ya. Kemudian KPI tahun 96. Oh, oke. Nah, kalau Mukasa itu berdiri CCP Saudi itu di tahun 2018. Oh, jadi jauh lebih dulu Indonesia ya untuk urusan bursa efek ya? Untuk clearing house-nya. Untuk clearing house-nya. Kalau di Saudi nama bursa efeknya namanya Tadawul. Itu tadi kapan? saya belum cerita environment di Saudi. Mungkin tadi saya udah cerita di Indonesia tapi belum. Itu nanti pertanyaan berikutnya. Oh, gitu. Nah, pertanyaannya pelan-pelan. Setelah tadi karir di Indonesia, bisa sampai Saudi gimana ceritanya? Oh, sampai Saudi. Ya, jadi ketika itu kan saya sempat mengurus beberapa proyek di KPI gitu Pak ya. Ada beberapa proyek kayak T+2 settlement. Jadi dari T+3 kita move ke T+2 waktu itu. Apa itu? Jadi penyelesaiannya itu kalau misalnya transaksi Bapak dilakukan di T+0, nanti penyelesaiannya itu dulu tahun awal-awal muncul T+3 2016 gitu T+3. Sekarang udah T+2. Sekarang T+2 di Indonesia. Nah, saya waktu itu T itu maksudnya hari kan? Ya kan? 3 hari. Jadi setelah kita melakukan transaksi, baru settlementnya di hari ketiga atau hari kedua. Nah, sekarang udah move ke T+2 atau 2 hari setelah dilakukannya perdagangan. Kalau di Saudi tadi juga sebenarnya sudah move juga. Kita live itu juga dari tahun live itu langsung T+2 gitu. Oh gitu. Saudi baru muncul langsung T+2. Iya, karena baru 2000-an kan. Sudah 2000-an. Tahun 2000. Kemudian tadi gimana caranya bisa ke Saudi? Oh, caranya bisa di Saudi. Oke. Jadi di Saudi itu karena saya sempat di riset juga gitu kan. Saya tahu gitu, oh ini ada perusahaan, ada CCP di negara lain juga kan. Jadi saya terbuka gitu, ada beberapa CCP ini saya coba apply di LinkedIn waktu itu. Di LinkedIn. Karena saya ngelihat oh ini ternyata profesi ini sangat unik gitu. Jadi resource-nya itu sedikit. Kalau misalkan di area sekuritas gitu kan mungkin banyak manajer investasi banyak, di area trading juga banyak gitu area. Tapi kalau kita bilang area CCP dan CSD ini area post trade, area setelah transaksi gitu post trade kan. Area post trade ini memang profesional yang berkarir di bidang ini sedikit gitu. Dan memang CCP itu rata-rata cuma di satu negara gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau ke benchmark ke tempat lain gitu. Jadi dari LinkedIn itu saya ngelihat jadi ada satu platform gitu kan pencarian kerja. Waktu itu saya lihat ada LinkedIn, di LinkedIn ini ada kebutuhan untuk mengurus operasional waktu itu, cash and fixed income, clearing operation export. Saya baca job desk-nya. Oh ini mirip sama yang saya lakukan di sini gitu kan. Terus apa aja gitu area pengembangnya saya baca gitu, saya lihat di websitenya. Oh ternyata sama juga gitu sama yang kayak di Indonesia gitu kan. Saya coba gitu apply gitu. Terus pertama kali saya diinterview gitu sama mantan atasan saya, sekarang dia udah pindah gitu, orang Turki gitu. Online. Oh waktu itu lagi COVID. Jadi COVID. Jadi semuanya online. Saya juga di rumah aja gitu kan. Jadi lagi COVID tuh. Lagi COVID. Buka-buka LinkedIn sering. Iya, jadi buka LinkedIn ya.
Tapi mau langsung targetin ke Arab Saudi atau ke negara lain? Enggak ada preferensi sebenarnya. Saya cuman iseng aja karena kan di LinkedIn itu kan ada kata kunci gitu kan. Sebenarnya ini juga tips buat rekan-rekan juga gitu kalau misalkan mau cari pekerjaan di luar negeri lewat LinkedIn itu kita masukkan kata kunci yang memang kita lakukan sehari-hari gitu atau kita di profil kita lengkapi dengan kata-kata kunci yang memang relate dengan pekerjaan kita sehari-hari. Dan perlu premium nggak akunnya? Nggak perlu ya? Waktu itu saya nggak premium sih. Jadi selengkap mungkin gitu job desk saya lengkapin semuanya, apa about me-nya saya juga bikin selengkap mungkin. Nah ternyata apa istilahnya itu headhunter itu carinya dari LinkedIn gitu. Yang kemarin itu dikontak dulu oleh headhunter atau Pak Alam ngontak duluan? Kalau case saya karena saya langsung apply direct ke perusahaan itu, jadi ke Mukasa, jadi di kontaknya langsung dari HR di Mukasa gitu. Nah ketika itu ya memang pertama sebelum wawancara dengan head saya itu yang mantan head saya dari Turki itu, saya sama HR dulu kan. Dari HR selesai normatif lah pertanyaannya, mungkin apa yang sudah saya lakukan dan lain-lain. Nah, kemudian dijadwalkan interview berikutnya dengan yaitu mantan atasan saya. Ternyata yang ditanya itu apa yang sudah dilakukan gitu kan di perusahaan saya yang lama di KPI, dan ternyata relate gitu Pak sama yang sedang dilakukan gitu. Kayak misalkan ada ada beberapa project itu yang memang relate gitu. Terus nyambung lah ketika itu ngobrolnya kan. Nah kemudian kita masuk ke interview berikutnya sama orang Kroasia waktu itu. Juga tanya area lain gitu, project lain kayak gitu yang ternyata relate juga gitu sama yang saya lakukan gitu di Indonesia. Jadi kesimpulan ternyata Indonesia itu ya dari sisi kalau dari dunia saya gitu clearing house ya nggak kalah juga gitu. Ternyata yang dilakukan dengan CCP lain itu juga inline gitu Pak. Dibanding Saudi malah Indonesia lebih dulu dari sisi pengembangan pendiriannya. Namun kalau memang pengembangannya itu kalau di sini kalau bisa cepat, saya cerita ambisius mereka. Dari visi 2030 itu kan karena memang mau diversifikasi bisnis atau usaha-usaha yang ada di Saudi itu, salah satu inisiatifnya itu ya ini lembaga-lembaga keuangan itu mau di-upgrade gitu. Tapi kan Tadawul sudah ada sebelum visi 2030 dicanangkan. Betul, tapi CCP-nya belum ada ketika itu. CCP-nya belum ada. CCP-nya kapan berdiri? Tahun 2018 tadi. 2000 ya betul. 2018 kemudian bagian dari visi. Bagian dari visi. Kemudian 2019 itu live product derivatif, tahun 2022. Nah, saya tuh joinnya Mei 2022. April 2022 itu live system. Jadi setelah 1 bulan, jadi kalau kata bos saya, Alam you miss party katanya. Jadi partinya udah lewat gitu. Go live itu yang riwahnya ibaratnya itu udah lewat gitu. Fase riwahnya udah lewat. Jadi saya datang memang ngelihat partinya udah selesai gitu kan, sampah-sampahnya ibaratnya gimana gitu kan. Jadi kita waktu itu dari sisi pengembangan dan lain-lain itu tuh cukup smooth partinya. Go live-nya gitu kan 2022. Nah, kemudian kita ada beberapa pengembangan ke depan tuh tahun 2000. Jadi memang saya direkrut itu untuk lebih banyak ke area pengembangannya Pak. Itu kantor itu berarti di sana di Financial District? Nanti ini kebetulan mungkin bulan depan tuh akan pindah ke KFD. Ke King Abdullah Financial District. Saat ini masih di Olaya. Di Olaya. Kalau yang Tadawul sudah di KFD kan? Ada beberapa area kayak yang support gitu mereka sudah pindah ke KFD. Tapi beberapa area karena kita juga lagi ada pengembangan gitu kan, terus kalau sistem setup, komputer setup dan lain-lain itu kan butuh waktu gitu ke sana. Jadi ya as is dulu aja gitu. Nah, sekarang kita baru bicara environment di Saudi nih. Di Saudi mirip juga seperti Indonesia, ada 3 entitas itu. Di Saudi itu, jadi kalau di Indonesia itu otoritasnya namanya OJK kan. Kalau di Saudi itu namanya CMA. Sama.
Capital Market Authority. Oh, beda ya. Nah, kemudian ada Bank Sentral, kalau di Indonesia Bank Indonesia, kalau di Saudi sama. Sama, oh itu sama. Nah, Oke. Saudi Yang itu Saudi tadi Authority. OJK-nya di Saudi OJK apa? namanya CMA, Capital CMA, Market Authority. Capital Market Jadi kalau Authority. capital market itu sama, kalau di OJK kan ada OJK pasar modal kan, Ya. area pasar modal di bawah OJK. Nah, kemudian dari OJK ada regulator. Kalau di pasar modal itu ada Bursa Efek Indonesia, kalau di Saudi itu ada Tadawul, Stock Exchange. Kemudian CCP-nya adalah KPI kalau di Indonesia, kalau di Saudi Mukasa Securities Clearing Company. Oh, satu ya, sama cuma satu. Sama satu, cuma satu. Kemudian CSD-nya kalau di Indonesia itu KSEI, kalau di Saudi ini EDA namanya. EDA, EDA. Jadi dia role-nya sebagai CSD. Di beberapa negara sebenarnya EDA dan Mukasa atau CCP dan CSD itu kadang-kadang jadi satu gitu. Ya. Jadi clearingnya di bawah departemennya atau seperti itu sih model. Nggak entitas yang terpisah. Kemudian kalau di setelah regulator ada area partisipannya. Partisipan Sekuritas. itu kalau itu sekuritas gitu kan, trading member, sekuritas bisa juga sebagai clearing member gitu, trading member, clearing member. Kemudian untuk area settlementnya itu di custodian gitu. Sama-sama di Indonesia juga ada custody, ada Mandiri Custody, ada BRI Custody gitu. Ya. Kalau di sini juga ada custodian yang ada di Saudi gitu. Kalau untuk apa ya namanya ya, saham yang diperjualbelikan di Tadawul itu perbandingan dengan Indonesia gimana? Lebih banyak Indonesia atau di sini? Kalau macamnya ya, kalau seingat saya ada 500 sekian gitu kok emitennya, kalau kita sebutkan emitennya. Kalau di Saudi itu emiten, kalau Indonesia saya lupa berapa ya terakhir. Tapi ya cukup beragam sih. Kalau di Saudi ini ada istilahnya, kita ada main market, ada nomu market. Main market itu kalau di Indonesia itu kayak papan utamanya lah. Ada papan pengembangan, ada papan utama. Jadi kalau perusahaan yang baru merintis biasanya kan di papan pengembangan gitu kalau di bursa. Kalau sudah well established biasanya kan masuk ke papan utama. Nah, kalau di Saudi ini ada namanya main market, nomu market, sama sih role-nya juga. Aramco pasti nomor 1. Aramco pasti. Apa aja sih? Kalau di Indonesia itu ada mana istilahnya LQ45. LQ45. Jadi yang top 5 di sini itu apa aja? Aramco, terus Almaroi. Aramco ada STC, banyak sih Pak. Aramco, STC, bank-bank itu Araji, kemudian SAB. Yang menarik itu ini ya, Sulman Al Habib Hospital ya. Hospital juga itu ada. Itu agresif sekali ya. Langsung IPO, langsung bikin banyak rumah sakit di mana-mana gitu. Memang salah satu manfaat dari IPO itu kan mereka bisa pengembangan gitu kan. Jadi itu salah satu pilihan investasi juga buat warga Saudi gitu kan. Warga Indonesia di sini bisa nggak berinvestasi di Tadawul itu? Bisa, asalkan setahu saya punya Iqomah. Punya Iqomah. Jadi kalau punya Iqomah bisa buka rekening bank. Nanti rekening bank itu nanti akan di link dengan jadi misalnya kalau mau buka rekening, kalau mau main saham gitu ibaratnya gitu, kalau di Indonesia, di Saudi itu sebenarnya nggak dari banknya. Jadi bank itu biasanya mereka punya anak usaha sekuritasnya gitu ya? Kayak SAB itu mereka punya SAB Invest gitu kan. Nah, berarti either nanti Bapak bisa masuk datang ke kantor cabang SAB Invest atau bisa buy aplikasi aja gitu. Saya nggak bisa aplikasi. Nggak bisa. Iqomah saya diplomat nggak bisa. Oh nggak bisa. Udah nyoba. Ini gimana nih, nggak ngerti nih. Nggak tahu. Mungkin ada pengaturan khusus. Jadi buat bapak-bapak ibu-ibu di sini yang bisa Iqomahnya tuh manfaatkan ini, mumpung di sini investasinya terbuka, ya punyalah saham Aramco lah ya. Betul. Jadi sebenarnya nggak cuma dari perbankan yang punya anak usaha seperti Kesab punya SAB Invest atau Araji Bank punya Araji Capital gitu. Ada juga beberapa platform yang sifatnya bukan bank tapi mereka punya platform kayak ada saham kapital gitu. Saya dengar, ini bukan endorse tapi tapi ini saya dengar disclaimer dulu bukan endorse gitu. Tapi saya dengar beberapa masukan positif gitu dari beberapa rekan-rekan gitu yang berkarir di pasar modal. Memang saham kapital itu dia punya yang menariknya tuh mereka bisa integrate dengan market di US juga gitu. Jadi ketika kita install aplikasi itu, jadi bisa ada pilihan untuk di lokal di Saudi, Iqomah, tapi nanti kita buka rekening USD gitu, nanti bisa
transaksi di market US juga. Wah, menarik itu. Menarik. Cuma mungkin kalau dibandingkan di Indonesia ya, nggak semeriah di Indonesia di Saudi ini ya. Di Indonesia itu kan punya ada aplikasi-aplikasi Betul. yang itu apa ya? Jadi memudahkan bagi generasi muda sekarang itu, bagi Gen Z itu untuk bisa investasi dengan uang yang nggak besar, 100-200 ribu udah bisa betul, kan. Betul. Banyak tuh aplikasi-aplikasi di Indonesia tuh bermunculan baru-baru kan. Betul. Di sini nggak seramai itu ya kelihatannya. Nggak seramai itu benar, tapi ya ada beberapa tuh yang udah mulai inisiasi kayak tadi saya bilang saham capital gitu, mereka punya mirip lah dengan aplikasi yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau bicara tentang berapa nilai investasi yang dipersyaratkan gitu untuk pertama kali, sebenarnya murah juga gitu, karena di sini nggak ada satuan lot. Oh gitu, di sini langsung lembarnya ya? Lembar aja, satu lembar bisa gitu transaksi. Dan itu ya tergantung harga sahamnya gitu kan. Kalau misalnya harga sahamnya 50, beli satu lembar 50 real aja kita deposit gitu kan, nanti bisa buy. Bukannya di Indonesia tuh lot karena banyak nol ya? Iya nggak sih? ya bisa 5.000 gitu kan harganya, bisa 10.000. Jadi memang ya ada satuan lot kalau di Indonesia. Bedanya sama di Saudi. Jadi tidak ada satuan lot? Nggak ada satuan lot. Buat yang belum tahu, satu lot itu adalah sama dengan satu lot itu 100 lembar. Betul. Ya, 100 lembar. Oke, nah ini ngomongin sekarang di lingkungan kerja. Berarti di lingkungan kerja kan pasti banyak bangsa ya, multinasional. Tadi kan sudah disebut ada orang Kroasia, ada orang Turki. Itu gimana? Sebagai orang Indonesia di sana satu-satunya ya? Saya kalau di Tadawul Group, setahu saya ya satu-satunya. Saya saat ini ada 2 orang. Waktu itu saya datang sendiri dari tahun 2002, Mei 2002 sampai akhir Desember 2023. Kemudian ada nih teman saya masuk satu di Mukasa juga gitu, jadi orang Indonesia juga. Jadi saat ini ada 2 orang Indonesia lah di Saudi Tadawul Group. Itu gimana menjawab tantangan multinasional di sana, bekerja dengan banyak bangsa gimana? Iya, jadi memang kalau di Mukasa itu sendiri ada yang dari bangsanya itu dari Italia gitu kan, ada yang dari ya mostly mungkin perbandingan 70% orang Saudi, 30%-nya 20-30%-nya ekspat gitu kan. Kebanyakan dari India. Banyak dari India? Ada 3. Kayak ini perusahaan kami kecil sih Pak. Mukasa ini memang kita baru merintis dan bisa dibilang mungkin 40-an orang gitu lah. Jadi ada yang ekspat paling banyak itu dari India, kemudian ada 2 orang Indonesia, terus ada dari Italia, ada yang dari waktu itu sempat dari Inggris tapi sudah keluar, dan ada beberapa multinasional lah. Kalau saya bilang sih, saya ada beberapa momen gitu saya ngerasa ini Indonesia nggak kalah lah gitu. Saya kalau misalnya kita ngobrol nyambung gitu areanya gitu, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka ketahui tentang bisnis CCP ini, clearing dan penjaminan ini, kok ya sama aja gitu sama yang kita lakukan di Indonesia gitu. Jadi nggak kalah lah ya orang Indonesia. Kita nggak kalah lah. Kita juga punya knowledge juga di situ. Terus kalau diskusi juga memang ya kalau saya lihat sih kulturnya di sini kalau diskusi itu straight to the point gitu ya. Jadi meeting itu seefisien mungkin. Kalau misalkan memang meeting 30 menit selesai gitu. Kita nggak bisa lebih dari 30 menit gitu. Nah, kita istilahnya itu menghargai waktu orang gitu kan. Udah datang ke meeting kita ya 30 menit. Dan diskusinya itu straight to the point dan sebisa mungkin ya kita bahas yang memang relate penting dan sebisa mungkin juga bisa berkontribusi gitu di meeting tersebut gitu. Dan ya sering sih ada yang sifatnya kita diskusi gitu kan, kalau misalkan sama orang Saudi gitu kayak lucu-lucunya kalau misalkan lagi diskusi gitu bahasa Arab gitu kan, orang lokal semua berbahasa Arab gitu, terus ada satu nih saya datang gitu langsung berubah gitu, langsung change lagi bahasa Inggris gitu. Sudah jadi bahasa Inggris? Langsung jadi bahasa Inggris gitu. Jadi ya mereka sih menghargai kita ada ekspat, begitu mereka berdiskusi gitu dengan bahasa Arab ya langsung switch ke bahasa Inggris. Oke, nah sekarang selain kerja di Mukasa, ada kegiatan-kegiatan apa nih yang selain inilah kantor lah? Ada komunitas atau apa? Komunitas saya kebetulan
aktivitas di luar kantor badminton. Wah. Kamis sore gitu kita main badminton setelah kerja. Kemudian Sabtu pagi itu main Di mana badminton? badminton di Right Pro Court gitu. Oh, Lapangannya dekat namanya Red IKEA. Badminton dekat. Dekat Bukan IKEA. Kak, dekat apa ya istilahnya tuh? Uruba. Oh iya Dekat iya. Uruba. Oke, yang di situ. Dekat saya. Dekat Terus Umul Sabtu Hamam. pagi? Kalau Sabtu pagi main bola di taman gitu kan. Kalau di Saudi kan banyak, mungkin teman-teman kalau belum tahu gitu, banyak ke lapangan yang nggak perlu nyewa gitu kan. Gratis Enaknya ya. gratis gitu ya. Kita main bola Hadiahnya aja gitu. gitu langsung. Ya senang juga sih kita kumpul-kumpul sama orang Indonesia, karena kalau di kantor kan ya mungkin hanya ada satu orang Indonesia gitu kan, kita cuma bisa berbahasa Indonesia itu ya sama dia aja gitu. Kalau di komunitas kan kita bisa Jadi senang. betah lah ya di Riyadh ya. Insya Allah Pak, Insya Allah Pak. Maksudnya kerjaannya oke, komunitas juga mendukung gitu Iya, kan. iya, Jadi nggak kesepian gitu ya. Iya. Nah ini mungkin ini yang terakhir nih Mas Alam. Buat penonton kita, pendengar podcast kita juga ada pesan-pesan apa Pak Alam? Misalnya untuk yang akan mengambil jalan yang sama, Oke. untuk mungkin bakal kerja di Arab Saudi di industri yang sama, bisa jadi mungkin dia di Tadawul atau di Mukasa, apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana caranya biar dia itu bisa menempuh jalan seperti Pak Alam ini. Jadi mungkin satu tips dari saya gitu, tadi saya juga sudah saya sampaikan di depan gitu, kalau misalnya kita apply gitu lewat jalur online gitu, sebisa mungkin kita masukkan seluruh latar belakang kita, skill kita yang relevan gitu, supaya nanti ketika dibutuhkan ada orang yang cari ya kita nemu. Jangan ragu-ragu gitu untuk memasukkan semua pengetahuan yang kita tahu gitu, misalnya di profil job platform kita gitu kan. Oke. Terus juga memang satu hal juga bahasa Inggris gitu ya. Kalau saya punya prinsip bahasa Inggris plus pengetahuan yang kita punya gitu ya. Apapun gitu, bahasa Inggris plus pengetahuan yang kita punya itu bisa level up kita gitu. Bisa Jadi itu mengangkat kita ada sarana untuk mendeliver ini ya, skill kita dengan bahasa ya. Iya, sangat dianjurkan gitu ya untuk menguasai bahasa Inggris. Kemudian ya kalau kita udah punya satu skill yang memang sangat unik gitu ya, plus bahasa Inggris, ya itu pasti kita dicari gitu kan. Betul. Dan peluang kita untuk bekerja di luar negeri kalau memang istilahnya goalsnya itu memang mau cari kerja di luar negeri, ya harus bisa bahasa Inggris dan plus skill yang kita punya apa gitu. Itu dua modal itu aja lah. Lama-kelamaan mungkin kalau misalkan kita masuk ke situ, lambat laun kita akan mengerti gitu kan konsepnya seperti apa di pekerjaan itu. Lama-lama kan kita bisa tambah pengetahuan dan lain-lain, itu nanti kita bisa catch up ke depannya seperti itu. Nah terus selanjutnya gimana? Dari Riyadh ini mau cari tempat lain atau rencana tadi kan dari Jakarta ke Riyadh, tadi LinkedIn-nya masih aktif nggak? Atau ada yang kontak-kontakin nggak? Ya karena memang ada itu istilahnya, ada profil saya masih ada ya, kadang-kadang juga ada sih masuk gitu ke inbox saya, tapi ya Betah di Riyadh. Betah di Riyadh. Betah di Riyadh. Kemarin kan udah naik haji kan? Udah naik haji, alhamdulillah. Itu juga salah satu daya tarik ini juga sih kalau bekerja di Saudi gitu ya. Haji, umroh itu masya Allah. Itu bisa anytime dipermudah. Ya. Betul. Umroh tuh bisa kalau mau tiap minggu deh ya. Tiap minggu. gitu. Jadi ada, kalau di Indonesia antriannya lama sampai 30 tahun, cari kerja aja dulu di Riyadh atau di Saudi gitu ya, bisa cepat langsung naik haji. Betul. Oke, Mas Alam, terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Buat Bapak Ibu semua, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Alam Nur Rahman yang bekerja di Mukasa sebagai Cash and Fixed Income Clearing Operation Expert. Gitu. Itu nama lengkapnya tuh, perlu saya bacain, khawatir salah. Nah, selanjutnya mau kita bahas tentang profil WNI profesional siapa lagi, atau mungkin Anda yang mau kita hadirkan di sini, jangan lupa komen di bawah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.